Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu jemaah sholat maghrib Masjid Ubaid Al-Wadi Al-Anazeng yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore menjelang malam ini kita kembali hadir melaksanakan aktivitas ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini insya Allah bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mengucapkan selawat dari ring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sholat maghrib Masjid Ubaid Al-Wadi Al-Anazeng yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kegiatan taklim kita malam ini pertemuan ketiga kalau tidak salah, yaitu tentang ahammiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Karena kajian kita sebelumnya adalah kajian fikih, ternyata masalah fikih itu sudah ada ustadz tersendiri dan juga beberapa kali pertemuan sudah disampaikan. Kajian saya tentang tauhid dan juga akidah. Nah, malam ini kita mencoba membahas materi kegiatan kita pada hari ini, yaitu ahammiyatus syahadatain. Ahammiyatus syahadatain ini yaitu bahasa kitanya pentingnya dua kalimat syahadat. Kenapa penting dua kalimat syahadat ini Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah? Karena syahadat inilah merupakan satu gerbang masuk kepada agama Islam. Ya, anta syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa qiyam Ramadan wa hajjul bait. Jadi bunyal Islam ala khamsin. Syahadat ini atau Islam ini dibina atas 5 tiang atau 5 pilar atau 5 sifatnya, yaitu fondasi sebagai tiang untuk mendirikan satu bangunan muslim. Masjid Ubaid Al-Wadi Al-Anazeng ini kokoh berdiri seperti ini karena didirikan dan direkat oleh beberapa tiang yang ada, masing-masing ada sudut
1, 2, 3, 4. Nah, ini disebut dengan bahasa kitanya adalah usul atau dasar atau fondasi atau pilar di dalam pendirian suatu bangunan. Kalau ibaratkan bangunan itu adalah Islam, maka rukunnya di situ adalah bunyal Islam adalah khamsin. Islam itu dibangun atas 5 tiang. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadat pemaknaannya di situ adalah penyaksian atau ikrar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia meyakini sepenuh hati adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala atau pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ma'rifatullah namanya. Ma'rifat itu asal katanya ta'aruf atau mengenal siapa kita, siapa yang menciptakan kita. Kalau Allah itu namanya Khaliq namanya. Kalau kitanya ini makhluk. Antara Khaliq dengan makhluk disitulah namanya akhlak. Khaliq artinya pencipta. Apa diciptakan? Ya, manusia diciptakan oleh Allah, hewan diciptakan oleh Allah, bumi, planet apapun bentuknya yang ada itu namanya makhluk, artinya yang diciptakan. Tidak akan mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya itu siapa lain kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Khaliq namanya. Jadi la khaliqan illallah, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kita pun juga tidak akan ada tanpa diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasa istirja namanya. Pada ayat yang berbeda adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan kepunyaan Allah lah yang ada di bumi. Dan antara langit dan bumi itu masih adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah yang menciptakan, maka kita ini sebagai Khaliq, Allah sebagai Khaliq, kita sebagai makhluk. Kalau Khaliq namanya pencipta, Khaliq itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Antara Khaliq dengan makhluk disitulah ada namanya akhlak. Akhlak di tengah antara Khaliq dengan makhluk. Akhlak kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Bapak, dilaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, kemudian di situ disebut dengan namanya takwa. Bapak Ibu jemaah yang sudah dimuliakan Allah, sebagai pengantar kita lihat dulu di sini namanya aham yaitu syahadatain, pentingnya 2 kalimat syahadat. Apa pentingnya? Apa urgensinya? Urgensi atau pentingnya kok kita mau harus syahadat? Waktu malaikat Jibril datang mahwal iman antu bina billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab. Datang lagi mahwal Islam. Apa itu Islam? Akhirni minal iman.
akhbirni minal Islam, akhbirni minal ihsan. Datang dalam satu hadis yang panjang, di dalam satu hadis Arba'in yang Nawawi, yaitu datang orang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk manusia, sepertinya dia belum pernah dilihat oleh jemaah. Lalu ditanya, dia seperti dari orang yang sangat jauh, pakaiannya lusuh, kemudian lututnya ini dengan lutut Nabi itu berdampingan sejajar. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan. Akhbirni minal iman. Kemudian dia, apa itu, berikan, kabarkan atau beritahu saya tentang keimanan. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya kitab, meyakini adanya Nabi dan Rasul, meyakini ada hari kiamat, dan meyakini adanya takdir, qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Islam lagi, akhbirni minal Islam, kawari saya tentang Islam. Bunyal Islam ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama pentingnya syahadat atau urgensitas syahadat itu. Yang pertama, syahadat sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Jadi Bapak Ibu, orang yang sholat, zakat, puasa, dan haji tidak ada artinya kalau dia tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu? Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi dalam dua kalimat syahadat itu atau syahadat tauhid itu merupakan gerbang masuknya kepada agama Islam. Sebelum dia sholat, dia harus syahadat dulu. Kalau enggak, sholatnya enggak diterima. Walaupun dia sholat mungkin 5 kali sehari, semalam sholat sunat dan sebagainya, tapi tidak syahadat dia, maka dia tidak disebut dengan muslim. Makanya orang-orang yang di luar Islam, ketika yang bersangkutan masuk Islam, itu baca dulu 2 kalimat syahadat. Kalau saya dulu di KUA itu disampaikan sebelum, dan hari ini masih biasanya KUA atau penghulu atau apapun itu, supaya kalau ketika yang bersangkutan menikah itu dituntut dulu syahadatnya, ya kan? Nah, kemudian juga sering orang yang kita ayo ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat tauhid mengesahkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadat Rasul meyakini sepenuhnya di dalam hati bahwa Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekarang dimuliakan Allah, apa bunyinya? Karena salah orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan asadu, tapi asyhadu. Syidnya itu masyarakat, musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat itu. Ini sering salah ini, orang pengantin baru biasanya itu salah. Ashhadu an la, bukan asadu, tapi asyhadu an la ilaha
bila gunnah. Jadi nunnya itu dilebur masukkan ke dalam huruf lam. Al-la dibaca al-la. Namanya idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bi dengan la tidak, gunnah dengung. Jadi masuk nunnya ke dalam huruf lam, tidak dengan dengung. Al-la dibaca al-la. Asyhadu al-la ilaha illallah. Lan loh dibaca lallah. Itu artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu annanya itu digunakan, ditahan satu alif, didengungkan. Nun satu pakai satu pakai tasdid. Kalau bertasdid nun atau mimnya pakai tasdid, maka itu ditahan. Wa asyhadu anna. Kalau sudah anna, tapi anna. Ya, nun itu kan menunjukkan B2, itu double B2. Dimatikan satu, kemudian dibarisi sesuai dengan barisnya. Baris atasnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tapi Muhammad ini bukan satu nun pakai satu. Muhammadur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kenapa wa asyhadu anna Muhammadar? Karena ada annanya. Kalau setiap anna menunjukkan adalah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar, bukan Muhammadir. Tidak boleh Muhammadur. Ada orang tua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salah itu. Yang benar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah merupakan pentingnya syahadat. Sini kita lihat nanti ada ayat ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, katanya wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ini ada ayat dalam Al-Qur'an yang mana dijelaskan di sini. Quran surah Al-A'raf ayatnya 172. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam. Katanya, ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dalam jiwa mereka serta berfirman, ketika kita dulu ditiupkan dalam roh ayah ibu kita menikah. Ini mohon maaf, ini kajian tentang biologi. Penciptaan manusia itu dari air segumpal, setetes air, ya. Kemudian dari air tadi menjadi darah segumpal, dari darah segumpal kemudian menjadi daging segumpal, sedikit. Kemudian dari daging segumpal menjadi tulang segumpal. 120 hari, jadi 3 bulan, itu 3 bulan.
4 bulannya di sini kata Allah ketika Tuhanmu. Ini mungkin bukan bohong ini ayat kajian ini ya. Ingatlah, Allah menyuruh kita selalu akan ingat kepada Allah. Namanya zikir. Zikir itu ingat, berzikir, banyak mengingat-ingat. Ada zikir ingatan dalam pemaknaan ingat akan Allah, laksanakan perintah Allah. Ada juga zikir yang sifatnya subhanallah, subhan itu ucapan. Jadi ingatlah, ketika Tuhan kau mengeluarkan keturunan anak Adam. Siapa itu anak Adam? Bapak, Bizam, Bapak, Akanda, kita semua ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Semuanya kan dari Adam dan Hawa itulah. Laki-laki, perempuan, bapak kita, ibu kita menikah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka. Sulbi. Jadi sulbi itu kalau bahasa pengetahuan kita, sperma itu dari sulbi. Ya, dari namanya sperma itu kemudian dari indung telur bertemu antara bapak dan ibu tadi, kemudian zigot namanya, sel telur sudah dibuahi. Kalau bahasa dalam ilmu biologinya itu adalah sel telur yang sudah dibuahi. Nah, katanya mereka Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, ketika kita ini setiap sebelum dilahirkan 3 bulan, 4 bulan, 10 hari dalam kandungan ibu kita sudah semua manusia ini, apakah agama Islam, apakah Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Sinto, Konghucu, apapun itu, setiap manusia keturunan dari anak Adam sudah berjanji dengan Allah. Apa yang dengan Allah Subhanahu wa taala? Katanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Apa jawab kita? Mereka menjawab. Artinya kita semuanya waktu itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami saksikan bahwa kamilah Engkaulah Tuhan kami. Mereka menjawab, betul, Engkaulah merupakan Tuhan kami. Nah, katanya syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami jadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, kesehatan diri. Bapak Ibu, di waktu saya ulangi lagi, dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian di mudghah, dari air segumpal, air yang hina, dari sperma, kemudian indung telur ibu, bertemu kita saat telur sudah dibuat namanya zigot, menjadi tulang, kemudian ditiupkanlah roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Sama saja bahasanya ya. Kemudian kita menjawab, katanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Katanya, betul, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Nah, kalau suruh kamu nanti mau tutup sholat, galak enggak kira-kira? Kalau saya suruh kamu sholat, mau enggak? Mau. Kalau ketika waktunya berpuasa bulan Ramadan, mau enggak berpuasa? Mau. Kalau kamu nanti jangan koruptor, jangan. Mau. Kalau seandainya kamu dapat pejabat, kamu tidak sombong ya kepada rakyatmu? Iya. Semuanya iya kalau. Nah, setelah 4 bulan 10 hari tadi keluarlah kita dari rahim ibu, jadilah kita menjadi balita, bayi. Ada karena pengaruh oleh orang tuanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yurabu anhu habidanihi aw nasironi aw majisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Jadi seorang pakar pendidikan
yang bernama Zakiyah Derajat katakan dalam satu bukunya teori pendidikan, dia mengatakan bahwa ini masalah teori perilaku. Menurut Profesor Dr. Zakiyah Derajat bahwa setiap manusia itu katanya perilakunya itu tidak pernah dibawa dari lahir, tapi adalah karena dari pendidikan orang tuanya lah. Pertama, kemudian pendidikan di mana ia belajar dan di mana tempat ia tinggal dan tahu alam dan lingkungannya ia berdomisili. Dia akan terpengaruhi oleh itu. Itulah karakter namanya. Jadi orang setiap lahir itu dalam keadaan suci, tidak ada yang berdosa. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir oleh orang tuanya itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya kan Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Inilah pentingnya syahadat tadi. Kalau namanya buah tidak akan jauh jatuh dari batangnya. Buah durian, buah pokat, buah mangga, buah jambu, buah apapun itu tidak akan pernah jatuhnya itu jauh dari batangnya. Ya. Nah, yang namanya anak tidak jauh dari karakter perilaku bapaknya. Nah, anaknya itu menjadi anak yang soleh atau anak yang salah itu tergantung kepada ibu bapaknya. Kalau anak bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Walaupun ada dalam bentuk oknum atau dalam beberapa, seperti Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an. Dan istrinya juga tidak muslim. Padahal Nabi Nuh seorang nabi, ketika anaknya itu durhaka kepada bapaknya, maka ia tenggelam dalam satu air banjir, air bah yang diceritakan dalam cerita Nabi Nuh itu. Kan'an katanya dia mau naik ke bukit itu, sudahlah nak, naiklah ke bahtera ini. Tidak, saya mau naik ke bukit ini. Bukit juga akan tenggelam, nak, ikutlah sama ayah ke sini. Tidak, akhirnya itulah merupakan satu sejarah terkait Al-Quran namanya Kan'an mati dalam kekafiran, padahal seorang anak nabi. Jadi walaupun anak nabi, ketika dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun juga jatuh meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah artinya di akhir daripada kehidupan dia tidaklah dia mendapat hidayah dari Allah, tapi dia karena zalim kemudian matinya dalam keadaan kekafiran. Makanya di sini tadi barang siapa yang mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah wa la jannah, barang siapa ketika matinya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merujuk kepada ayat ini, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Nanti dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sumber mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi sudah mengambil kesaksian, sudah berjanji dengan kita masing-masing bahwa kita ini akan melakukan satu perintah Allah dan menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memperbaiki itu kembali, kita mengucapkan adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammadlah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat lagi di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi kita ini yang melaksanakan ibadah malam ini, membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
Kemudian apapun yang kita kerjakan di aktivitas ibadah kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kamu menjadi saksi atas kekuatan manusia, agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar-besar pun perbuatan yang kamu kerjakan kebaikan itu adalah baik, itu akan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Oh, amal soleh masuk surga, amal salah pasti masuk neraka. Pasti, karena masuk neraka tadi itu pasti. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena api neraka itu kayu bakarnya manusia dan batu. Nah itulah di situ. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang memberontak. Siapa yang mengikuti orang yang sholat artinya mengikuti Rasulullah, orang yang puasa mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah puasa, Rasulullah sholat, berzakat kalau dia wajib, kalau dia kaya berzakat, tidak berbohong. Jika diberi dia amanah, dia akan ikuti amanah itu. Ya, apabila berjanji ingkar janji itu munafik namanya. Ada orang korupsi bukan mengikuti Nabi Muhammad, banyak bohongnya 10, dia ngomong benar cuma 1. Nah itu berarti dia ikuti Nabi Muhammad, karena Muhammad itu tidak pernah bohong. Namanya Al-Amin, dapat dipercaya. Akhlakul Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali memperbaiki akhlak. Jadi kalau orang tidak berakhlak maka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nanti dijadikan kematian itu oleh Allah untuk mengetahui siapa yang lebih baik amal ibadahnya di antara hamba-hamba Allah ini. Jadikan kematian ini fungsinya, gunanya adalah apa yang mereka kerjakan di dunia, apa yang mereka kerjakan di akhirat. Makanya dalam Quran surat juz 30 ayat pertama, amma yatasaaluna min naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun, sampai akhir ayat nanti, ya laitani kuntu turaba. Kalau Anda kan tahu aku ini begitu neraka ini pedihnya saya biarlah menjadi tanah saja, tidak mau jadi manusia, biarlah saya jadi tanah saja. Dan itu penyesalan di akhir. Nah, mumpung kita masih hidup saat ini, maka ikutilah supaya kita jelas apakah mengikuti setan atau mengikuti Rasulullah. Kalau ikuti setan pasti masuk neraka. Kalau ikuti Rasulullah pasti masuk surga. Hidup adalah pilihan. Berani hidup, tidak takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau mau mati, mati saja. Nah, itulah pilihan. Maka kita berdoa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya bagaimana namanya? Jalan yang kau beri nikmat mereka ya Allah, yaitu jalan para nabi, para aulia, para syuhada, para orang-orang soleh ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai mereka ya Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Itulah jalan orang-orang seperti umat Nabi Lut yang suka homoseks. Di waktu itulah
laki-laki, ya perempuan senang dengan perempuan, namanya LGBT, ya LGBT. LGBT badannya, laki gilo bini tolol, itulah LGBT. Kalau LGBT tulisannya itu ada namanya adalah lesbian, G-nya itu gay, B itu biseksual, T-nya itu transgender, LGBT. Bahasa kitanya adalah lesbi, perempuan dengan perempuan. Ini ada sekarang ini. Orang drama Korea itu perempuan ciuman, perempuan dia nikah sama perempuan. Habis Pak? Dikit lagi? 2 menit lagi? Ya. Oke ya. Nah itu belum selesai loh. Ini kajian kita ini masih panjang nih. Jadi urgensi dan pentingnya syahadat tadi pintu masuk ke dalam Islam. Kalau dia tidak bersyahadat, maka dia tidak benar Islamnya. Makanya kita biasanya baca mau nikah syahadat, mau khitan syahadat lagi. Nah gitu. Apalagi dibaca syahadat terus waktu azan tuh asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadatnya. Coba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tuh kalimat syahadat itu Pak yang dibaca-bacakan. Panggilan azan namanya. Panggilan itu cuma 3 kali Pak. Panggilan di Makkah Al-Mukarramah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, rukun-rukun umrah atau haji. Nah itu satu. Panggilan kita azan datang di sini. Bukan dikit-dikit sebenarnya ini umatnya di sini harus rame. Berapa RT ini? Di sini. Nah itulah dan kita orang beriman itu innama ya'muru katanya innamal mu'minin ya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mendengar nama Allah gemetar batinnya. Nah, di situ ya. Nah, kemudian berikutnya adalah intisari ajaran Islam. Jadi dalam syahadat itu intisari ajaran Islam. Itulah sebenarnya mengakui Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan kita, mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul kita. Yang lain itu ikut baik itu. Nah, itulah intinya hanya 2 itu. Ketika orang itu syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau orang mungkin mencuri, orang berzina masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah syirik menganggap suatu ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu la zulmun azim, merupakan dosa yang amat besar. Kemudian berikutnya adalah konsep dasar reformasi total harus diperbaiki. Ketika akidah kita kurang bagus, maka ucapkan lagi kalimat syahadat sebagai pintu masuk kepada agama Islam. Kemudian merupakan dakwah para Rasul. Jadi ketika Rasulullah di Makkah itu masalah akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad Tuhan itu ahad, satu. Allahus samad Tuhan tempat meminta, lam yalid tidak Tuhan tidak beranak, wa lam yulad dia tidak diberanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir merupakan keutamaan yang besar. Di sini mengatakan barang siapa di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Itulah namanya talqin. Setiap orang yang meninggal itu kan baca mengucap ya mengucap itu maksudnya bukan mengucap bukan itu maksudnya baca la ilaha illallah ke telinganya. Kalau udah dia mulut begini ini, udah jangan ajari lagi. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha nanti barang katanya mati langsung. Tidak ada la ilaha illallah, bayar gimana? Berarti nilainya lagi daripada penjelasan ini. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini, bahwa
pentingnya syahadatain itu yang pertama sebagai pintu masuk ke dalam Islam, yang kedua intisari ajaran Islam, yang ketiga merupakan konsep dasar reformasi total tentang keyakinan kita, keempat hakikat dakwah para rasul, dakwah oleh Rasulullah sampai hari ini Ustaz itu tentang masalah keesaan Allah dan Rasul sebagai utusan Allah, dan terakhir merupakan keutamaan yang besar yaitu orang baca kalimat la ilaha illallah lalu yang meninggal maka pasti dijamin Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurasa itulah dulu Bapak, karena Isa sudah masuk, jadikan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup Kak? Atau ada yang ditanya dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup, karena waktu tadi harusnya dibuka saja hampir 15 menit. Sudah itu tanya jawab ya. Dapatnya panjang kan ceritanya. Yalah, mudah-mudahan di lain kesempatan nanti di situ kita buat pertanyaan, atau sudah Isya boleh juga. Kalau bisa nanti dibuat ada grup nanti di situ buat tanya, nanti kita jawab lewat WA saja. Itu saja, kita akhiri lepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa kepada Rabbi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna haqqo haqqo wa la tunattiba wa anal batila batila wa la tunattinaba.